Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya lagi rame banget ya di sekitar patung kuda. Banyak banget lagi demo 411. Tapi saya nggak ngomongin itu sore ini, bosen terus terang. Saya mau ngomongin soal karir politik Presiden Jokowi dinilai sebagai sebuah keajaiban. Bagaimana tidak? Tadinya hanya sekedar pengusaha kayu di kota Solo, kemudian jadi wali kota Solo 2 periode, dan langsung jadi gubernur ibu kota negara Indonesia yakni DKI Jakarta. Dengan angka-angka perolehan pemilu waktu itu cukup meyakinkan. Bahkan nggak tanggung-tanggung, baru 2 tahun menjabat sebagai gubernur, Pak Jokowi mampu langsung jadi Presiden Republik Indonesia selama hampir 2 periode. Bertarung sengit dengan Prabowo, dalam 2 kali pilpres, Jokowi selalu jadi pemenang. Ini orang emang keren banget ya, edian banget lah. 5 kali ikut pemilu nggak pernah kalah, itu adalah Pak Jokowi. Ya, karakter pemimpin seperti Pak Jokowi saya kira disukai banyak pihak, terutama partai politik. Karena parpol itu selalu mencari orang yang disukai masyarakat. Elektabilitas dan popularitasnya tinggi untuk diusung jadi pemimpin. Itu parpol. Baik tingkat daerah seperti kabupaten, provinsi, sampai kemudian level negara. Nah, putra sulung Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming, ya walaupun usianya masih di bawah 40 tahun lah, tapi sudah menunjukkan karakter kepemimpinan yang menonjol dan unik bagi masyarakat yang memandangnya, terutama masyarakat Solo ya. Baru pertama kali mencalonkan diri jadi wali kota Solo, langsung menang dan sekarang sudah hampir separuh jalan memimpin Solo. Banyak pihak menilai jika sosok Gibran bukan tidak mungkin akan memiliki karir cemerlang seperti bapaknya, seperti ayahandanya. Berbagai kebijakan, cara memimpin di Solo terus disorot media. Hal ini tentu saja menjadi iklan kampanye gratis buat Gibran Rakabuming untuk menjadi pemimpin di level yang lebih tinggi. Kadrun udah mulai deg-degan. Gimana nggak deg-degan? 10 tahun dipimpin sama bapaknya, Kadrun tuh puasa melulu. Gimana nanti misalnya setelah Pak Ganjar lalu Gibran jadi presiden? Kan manjang tuh puasanya. Apalagi baru-baru ini Gibran melakukan keputusan yang berani melawan kebijakan dari atasannya, yakni Presiden Jokowi. Yang sekaligus adalah bapaknya sendiri. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming, menghapus anggaran pengadaan mobil dinas listrik dari APBD Kota Solo tahun 2023. Ya, bukan Gibran Rakabuming, Raka namanya. Pejabat wali kota Solo yang memiliki sikap kepemimpinan yang konsisten dan sangat realistis. Pada anggaran pembelian mobil dinas untuk jajaran Pemda Solo, tertera adanya pembelian mobil dinas listrik. Keren ya. Misalnya, saya nggak tahu, mungkin mereknya Tesla kah? Sepertinya tidak mungkin kalau Tesla ya. Kira-kira mobil listrik apa ya selain Tesla? Oh ya, ada Hyundai Ioniq atau Toyota terbaru. Pejabat yang akan menerima jatah mobil dinas listrik di Kota Solo pasti akan sangat senang sekali. Dapat mobil listrik keren. Bisa buat foto-foto taruh IG. Sayangnya, rasa senang itu harus disingkirkan. Karena ternyata untuk anggaran pembelian mobil dinas listrik pula, Gibran mencoretnya dari anggaran tahun depan. Lalu ketika ditanya oleh wartawan, kenapa anggaran pembelian mobil dinas dicoret? Gibran santai aja jawabnya. Sing tak hapus malah anggaran wali kota, dan wali kota kita hapus untuk mobil listrik. Timbangannya tuku mobil mending bangun pasar. Itu dalam bahasa Solo yang halus. Artinya kira-kira daripada beli mobil mending buat bangun pasar. Itu kata Gibran. Lihat. Nah, harga mobil dinas listrik yang tertera pada anggaran itu sekitar 800 juta. Ketika ditanya
kalau dirinya terkena sanksi karena masih tidak mau menggunakan mobil listrik, apalagi diketahui aturan penggunaan mobil listrik tertuang dalam Inpres ya, instruksi presiden, instruksi bapaknya sendiri, yaitu nomor 7 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah pusat dan daerah. Dengan santai Gibran menjawab, dengan santai dia jawab, ya rapopo, kita siap disanksi. Yang penting warga sih, aku gampang. Aku mending terakhir, aku pakai yang ini dulu, kata Gibran. Sambil nunjuk mobil dinas Kijang Innova kesayangannya. Saya pernah lihat tapi. Nah, terbaik memang Mas Gibran ini ya. Apa ya, realistis lah dengan anggaran yang ada. Dan lebih baik digunakan untuk kepentingan orang banyak dibanding kepentingan dirinya sendiri. Keren sih. Nih, mau saya ceritain soal politik parkir ala Gibran. Saya punya cerita nih. Oke ya, saya ceritain setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disinggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Ceritanya begini bos. Gibran sering menggunakan mobil dinasnya sebagai alat komunikasi politik. Mobil dinas Gibran yang bernomor polisi AD1A itu sering terlihat parkir di tempat-tempat yang tidak wajar. Yang setelah diteliti ternyata di tempat itu sedang ada masalah. Nah, warga kota Solo itu sudah mulai mencatat bahwa kalau ada mobil wali kota mereka parkir dan lama, bahkan berhari-hari di satu tempat, artinya di tempat itu sedang ada masalah yang menjadi perhatian sang wali kota. Tindakan Gibran yang suka memarkirkan mobilnya di tempat yang bermasalah itu oleh pakar komunikasi politik UNS, Sri Hascarjo, itu disebut dengan istilah politik parkir. Kalau Anies kan dikenal sebagai bapak politik identitas. Kalau Gibran kreatif di politik parkir. Nggak tahan saya kalau nggak nyangkut-nyangkut Anies itu nggak tahan. Ya, seperti saat Gibran memarkir mobil dinasnya di halaman kantor Kelurahan Gajahan. Gajahan tuh Solo agak-agak ke selatan lah. Nah, sebelumnya Gibran tuh mencopot Lurah Gajahan yang menandatangani surat penarikan infak kepada pedagang di Pasar Klewer. Lalu mobil dinas Gibran terlihat parkir hingga 2 hari di lokasi pemakaman umum Cemoro Kembar, di Kelurahan Kembar yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Gibran mengatakan kalau dirinya akan mengambil kembali mobil dinasnya kalau kerusakan makam selesai diperbaiki. Itu caranya gitu. Bahkan saat pandemi masih tinggi, mobil dinas Gibran ini terlihat parkir di depan gedung SMK Batik 2 Solo. Aksi ini dilakukan Gibran untuk menegur pengelola SMK Batik 2 Solo yang akan memulai menerapkan pembelajaran tatap muka di tengah berlakunya pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Jujur ya, saya akuilah komunikasi wali kota Solo ini dengan warga ini sangat unik dan menarik. Hanya tidak bisa membayangkan saja kalau gubernur apalagi presiden melakukan komunikasi politik parkir seperti yang dilakukan oleh Gibran. Bayangkan. Kebayang nggak kalau Gibran jadi presiden misalnya, lalu pesawat kepresidenan parkir di Petamburan. Ya, Gibran adalah sosok representatif Presiden Jokowi. Selain kebijakan politik parkir, saya teringat respon Gibran ketika menanggapi kelompok kadrun yang menyerang ayah Gibran, sekaligus Presiden Indonesia, Pak Jokowi, terkait ijazah akademiknya. Cara paling bagus adalah diam saja. Itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat diterpa berbagai isu tak sedap, bahkan fitnah. Pak Jokowi santai, tidak peduli dan seliar apapun isunya, tetap direspon dengan cuek. Seperti kata pepatah, kadrun menggonggong lama-lama bakal capek sendiri dan berhenti. Tapi kadang cara yang dipakai Gibran juga menarik dan lucu. Salah satunya saat Jokowi atau presiden kita ini diterpa isu ijazah palsu. Gibran pun ikut-ikutan dituding punya ijazah palsu yang dibelinya dari luar negeri. Apa jawabnya Gibran? Cukup kocak. Gibran menjawab postingan tersebut dengan caption yang cukup lucu. Dia bilang begini, beli di Shopee dapat cashback dan free ongkir. Pembenci Pak Jokowi jadi pengen imigrasi ke Uganda jadinya. Ya, kelompok sebelah itu pasti bakal kepanasan karena direspon seperti itu. Dia sebelumnya sempat komentar soal tuduhan ijazah palsu ayahnya. Dia cuma jawab nih, Gibran cuma jawab begini, percuma dibantah 100 kali pun kalau ngomong sama orang yang nggak waras. Lemesin aja ya, Drun kadrun.
kadrun dan barisan sakit hati sejak kapan waras? Yang ada malah stres permanen. Bahkan ada beberapa yang sebenarnya berpendidikan tapi berhubung sakit hati, jadi pikirannya teracuni dan mengalami masalah. Gibran dalam beberapa kesempatan sering merespon dengan candaan terhadap kritik dari orang tak jelas. Ya kayak saya inilah. Ini bedanya yang waras sama yang terganggu. Kita hobi bercanda. Segala kebencian yang mereka lempar ke kita jawab dengan guyonan. Bercandaan. Itu bedanya yang waras dengan kadrun. Misalnya dulu ada netizen yang mengkritik cara jalan Gibran yang menurutnya nggak banget. Nggak bapak, nggak anak, sama aja. Begitu kata haters. Orang jalan aja dikomentarin ya haters ini. Gibran menjawab dengan santai. Ya Pak, mohon maaf Pak jika cara jalan saya salah, kata Gibran. Mohon arahan dan petunjuk Pak, sekali lagi saya minta maaf dan siap dilaporkan ke pihak yang berwajib jika cara berjalan saya salah. Saya yakin yang mengkritik dia langsung terdiam dan kesal. Biasanya orang yang nyinyir itu nggak seneng direspon seperti itu. Orang nyinyirin kita, kitanya bercanda aja nggak merasa sakit hati. Itu biasanya mereka tuh double sakitnya. Biasanya tukang nyinyir itu berharap agar yang dikritik lepas kendali, marah dan membalas dengan serius. Ternyata Gibran bikin guyonan yang membuat ego dan harga diri si pengkritik serasa diinjak-injak. Ya memang pantas diinjak-injak sih ya. Gaya jalan aja dikomentarin. Jangan-jangan nanti kalau misalnya lagi nungging, wah nunggingnya ini kurang simetris. Ya cara Gibran memang unik. Terutama menghadapi kritikan tak jelas. Tapi Gibran akan cepat membantu warga jika sangat serius. Jangan bandingkan dengan Anies yang suka siapkan bemper dan narasi kata-kata yang berkuah-kuah. Ya semoga saja di masa yang akan datang akan lahir penerus Presiden Jokowi yang berasal dari darah dagingnya sendiri. Yaitu Gibran Rakabuming Raka. Saya Mas Jupray, salam bletak. Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.